wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnilani, biasa disapa dengan Milani, dengan NIM 2594041 dengan program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang sejak berlangsungnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP pada tahun 2024. Yang mana seluruh perusahaan yang mengelola data pribadi wajib memperketat keamanan data pengguna. Kewajiban ini mencakup penyimpanan, pengelolaan, pemanfaatan, serta penghapusan data yang tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini masih banyak sekali pedagang kecil seperti UMKM digital yang belum mampu menaati adanya peraturan ini dikarenakan masalah umum pada pedagang-pedagang kecil seperti kurangnya pengetahuan mereka tentang konsekuensi hukum PDP, dan juga mereka tidak tahu bahwa mana sih data pribadi mereka yang harus mereka tunjukkan ke publik dan mana yang tidak, dan apa sih dampak terbesar atau dampak ketika kita melanggar undang-undang PDP ini. Dampak jika kita tidak patuh pada undang-undang PDP, yang pertama adalah sanksi administrasi. Ini mencakup tentang teguran, denda, hingga hilangnya atau pemusnahan data. Yang kedua adalah sanksi pidana. Ini tergantung pelanggaran atau dapat berupa denda miliaran hingga hukuman penjara. Dan ketiga adalah kerugian reputasi seperti hilangnya kepercayaan pelanggar. Dan apa sih solusi dari permasalahan di atas? Tentunya Kanwil memiliki beberapa rekomendasi untuk bisnis-bisnis kecil. Nah, yang pertama adalah mulai menerapkan keamanan dasar seperti password yang kuat dan juga pembatasan akses. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan keamanan data dari pemerintah dan juga mengikuti komunitas digital. Inilah materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan industri hijau nasional pada tahun 2045, yang mana ini menimbulkan dampak politik dan juga ekonomi bagi negara kita. Tentunya apa sih tujuan dari terbentuknya organisasi ini? Tujuan pertama terbentuknya organisasi ini adalah mengurangi emisi karbon nasional dan juga mendorong efisiensi negara dan juga penggunaan teknologi hijau. Yang ketiga adalah membentuk standar industri yang sesuai dengan tren global green economy. Dan juga apa sih perspektif politik dalam hal ini? Yang pertama adalah kebijakan ini menjadi salah satu simbol komitmen pemerintah terhadap pembangunan keberlanjutan dan juga membuat posisi Indonesia dalam agenda terisi energi global. Dan juga yang terakhir ada menjadi instrumen diplomi ekonomi hijau menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Dan juga tentunya ini menimbulkan responsi internasional, yang mana ini salah satu dari itu adalah investor asing menyambut hal ini dengan positif tentunya, dan juga mereka melihat sinyal stabilitas kebijakan lingkungan serta risiko negara menurun sehingga meminta investasi kepada masyarakat setempat. Dan juga dalam hal ini tentunya menimbulkan dampak-dampak potensi kebijakan positif dan juga negatif. Yang mana pertama kita akan membahas tentang dampak potensi kebijakan dari sisi positifnya. Tentunya hal ini mendorong investasi teknologi hijau dan juga meningkatkan daya saing produk Indonesia ke pasar global. Dan juga dampak potensi kebijakan negatifnya juga ada perlu dukungan fiskal seperti subsidi atau kredit hijau yang perlu pemerintah masukkan untuk ke dalam anggaran ini. Dan juga kesimpulan dari pembahasan ini adalah kebijakan industri hijau pada nasional pada tahun 2045 merupakan langkah strategis dalam pembangunan keberlanjutan dan juga mendapatkan apresiasi global. Namun masih memerlukan dukungan kebijakan kelanjutan agar industri dalam negeri mampu beradaptasi tanpa keamanan biaya adanya keterlibatan hal ini. Terima kasih.
Untuk kasus yang nomor 2, bagaimana kebijakan moneter ini mempengaruhi strategi bisnis UMKM digital? Untuk jawaban yang pertama, akses modal makin sulit, pinjaman bank dan vintage jadi lebih mahal. UMKM digital yang biasanya mengandalkan modal kerja dari kredit harus menunda ekspansi dan harus fokus bertahan hidup. Lalu yang kedua, penurunan penjualan dan daya beli turun. Ketika suku bunga naik, masyarakat juga ngerem pengeluaran, efeknya transaksi e-commerce menurun dan UMKM digital harus lebih pintar mempertahankan pelanggan dan menyesuaikan harga. Yang ketiga, efisiensi operasional jadi prioritas. Dengan tekanan di modal dan penjualan, UMKM mau tidak mau harus memangkas biaya, mulai dari stok, pemasaran, sampai operasional. Semuanya harus rapi. Yang keempat, diversifikasi pendanaan. Karena utang makin mahal, UMKM mencari alternatif seperti investor, P2P lending, atau model pendanaan lain. Nomor 5, atau jawaban nomor 5, manajemen risiko yang lebih ketat. UMKM harus lebih disiplin membaca arus kas, beban bunga, dan proyeksi penjualan. Perkenalkan, nama saya Andreas Samalewayang dengan NIM 25940430. Di sini saya akan menjawab soal UTS dan kasus yang saya ambil yaitu nomor 5 dan nomor 2. Untuk kasus yang nomor 5, apa konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi Undang-Undang PDP? Untuk jawaban pertama, risiko etika, privasi dan kebocoran data. AI bisa memunculkan kembali data sensitif yang tidak sengaja dipakai saat pelatihan. Bias dan diskriminasi. Output AI bisa tidak adil karena mewarisi bias dari data lain. Lalu plagiarisme dan hak cipta. Hasil AI dapat menyerupai karya orang lain. Lalu informasi yang menyesatkan. Model dapat menghasilkan konten yang salah yang merugikan pengguna. Lalu penyalahgunaan konten atau deepfake, memudahkan manipulasi gambar atau suara untuk tujuan yang buruk. Lalu untuk jawaban yang nomor 2, risiko hukum, pelanggaran Undang-Undang PDP. Pengelolaan data pribadi tanpa izin dapat berujung sanksi administratif dan pidana. Pelanggaran hak cipta, output yang menyerupai karya berlisensi bisa memicu gugatan. Tanggung jawab atas kerugian, informasi salah dari AI dapat membuat bisnis digugat konsumen. Kontrak dan regulasi sektor, penggunaan AI tanpa mengikuti aturan industri bisa menyalahi hukum. Lalu yang nomor 3, mitigasi dasar. Batas penggunaan data sensitif, dilakukan pemeriksaan keamanan. Terapkan persetujuan yang jelas dan patuhi Undang-Undang PDP.